Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya di mana saja Anda berada, kawan-kawan dan saudara-saudaraku. Semoga kalian semua sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Kali ini saya mau cerita tentang sejarah pejuang wanita yang tangguh, yaitu pejuang kemanusiaan, yaitu seorang pahlawan juga, dan terkenal dengan tiga saudara termasuk Ibu Kartini dan Ibu Rukmini. Ya, dia adalah Ibu Kardina. Gimana ceritanya? Yuk kita simak bareng-bareng cerita saya. Tapi jangan lupa like, subscribe, dan komen ya. Assalamualaikum, dadah. Inilah potret tiga saudara, yaitu Kartini, Kardinah, dan Rukmini. Di antara ketiganya adalah R.A. Kardinah, yang merupakan sosok wanita tangguh yang berperan besar dalam mewujudkan cita-cita Kartini. Bahkan perjuangannya lebih nyata. Perjuangan Kardinah tertindih oleh bayang-bayang Kartini. Setiap kali kita bicara tentang martabat perempuan, selalu dihubungkan dengan nama besar R.A. Kartini. Kita melupakan peran dua saudara, yaitu Rukmini dan Kardinah. Kardinah memiliki kesempatan lebih lama karena diberi umur panjang, telah banyak melakukan tindakan nyata untuk kemanusiaan, bukan saja lewat buku-buku tentang kewanitaan dalam surat-suratnya, tetapi kiprahnya untuk mewujudkan cita-cita tiga saudara nyaris paripurna. Dalam hal menghidupkan semangat Kartini, Kardinah, Rukmini, dan Sumatri memainkan peran penting, terutama Kardinah. Sementara ada yang mengatakan bahwa Kartini sesungguhnya tidak banyak jasanya, karena ia tidak mencapai apa-apa selain membuka sebuah sekolah untuk anak-anak kecil di dalam Kabupaten Jepara. Itu hanya suatu pandangan sempit kalau kita renungkan. Bila kita membaca buku Der Duisternistuk yang diterjemahkan dalam bahasa Indonesia oleh Armin Pane, yaitu Habis Gelap Terbitlah Terang, Kartini surat-suratnya kepada Nyonya Abendanon dan suaminya. Sekolah untuk anak-anak kecil bukanlah yang dicita-citakan oleh Kartini. Yang dikehendaki ialah sekolah asrama untuk remaja putri yang lulus sekolah rakyat, seperti telah berkali-kali diuraikan dalam suratnya. Kemurnian gagasan Kartini inilah yang kemudian diterjemahkan oleh Kardinah dengan bahasa nyata, yakni perbuatan. Kardinah memiliki peluang lebih lama untuk melakukan pekerjaan yang oleh Kartini hanya sebatas gagasan. Tindakan Kardinah bahkan boleh dikatakan mempunyai nilai tambah dari apa yang digagas Kartini. Selain membangun sekolah kesejahteraan keluarga dari gadis pribumi Ismo Pranowo, Kardinah menitik beratkan pada perjuangan nilai-nilai kemanusiaan secara menyeluruh. Dibangunnya rumah sakit dan panti jompo dengan biaya dari hasil penjualan buku-buku tulisan-tulisannya itu telah membuktikan bahwa Kardinah sebagai pejuang kemanusiaan bukan sekedar memerangi feodalisme dan kekolotan masyarakat Jawa. Pemerintah Hindia Belanda sendiri sangat menghargai jasa-jasa suami istri Bupati Tegal. Sehubungan dengan jasa-jasa suami istri itu, pemerintah Hindia Belanda pada tahun 1924 menganugerahkan bintang Riddel van Oranje Nassau kepada Kardinah Reksongoro dan Riddel in the Order van de Nederlands kepada suaminya Bupati Reksongoro. Anugerah ini merupakan penghargaan sebagai perwira dan satria. Pada zaman kolonial, pemberian anugerah demikian tinggi terhadap orang pribumi merupakan hal yang luar biasa. Beberapa suratnya yang ditujukan kepada keluarga Abendanon membuktikan Kardinah juga bukan sekedar tokoh emansipasi penerus Kartini, tetapi jauh lebih luas, yakni emansipasi bangsa Jawa.
Kartinah menggunakan kata Jawa karena istilah Indonesia ketika itu belum ada. Sepeninggal Kartini, Kartinah terus mengerjakan apa yang dicita-citakan oleh 3 saudara. Ia mengerjakan usaha-usaha sosial seperti membimbing tukang-tukang emas dan mengajar membaca, menulis, dan kerajinan tangan kepada para ibu dan gadis-gadis. Namun Kartinah menyadari bahwa jauh lebih penting ialah mengadakan hubungan yang kontinu dengan kaum muda terpelajar, seperti dahulu yang digariskan oleh Ainda Kartini. Akan tetapi, usaha itu tidak begitu mudah. Dalam masyarakat yang masih feodal dan kolot pada waktu itu, hubungan dengan kaum pemuda hanya dapat dilakukan dengan melalui surat menyurat. Surat menyurat dilakukan tidak hanya pada kaum terpelajar yang ada di Jawa, tetapi juga pada pemuda-pemuda kita yang sedang menuntut ilmu di Nederland. Kartinah dalam suratnya kepada Siti Sumandari Suroto antara lain menulis, di mana-mana sudah mulai ada percikan api pergerakan nasional. Kami selalu berusaha menghidup-hidupkan api itu. Sampai beberapa tahun kemudian timbul suatu gerakan yang kemudian dinamakan Gerakan Nasional. Dan pada tahun 1908 di Batavia lahir Perkumpulan Nasionalis Budi Utomo. Dan pada kira-kira waktu yang bersamaan lahir di Nederland The Indische Vereniging. Salah seorang pendiri Budi Utomo yang sekarang pada tahun itu 1964 masih hidup ialah Dr. Kumbrek di Banyumas. Saya tidak kenal beliau pribadi, yang saya kenal hanyalah Ki Hajar Dewantara yang sekarang sudah almarhum. Mbak Yu Kartini memang perintis segala kemajuan nasional. Saudara-saudara semuanya di mana saja Anda berada, itu tadi adalah sekilas cerita tentang kiprahnya Ibu Kartinah. Lain waktu akan saya sambung lagi dengan cerita yang lainnya karena ceritanya masih panjang. Jadi saya akan sambung di lain waktu dan kesempatan. Oke, jangan lupa like dan subscribe-nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.